Hari ini, ada sesuatu yang sedang terjadi secara diam-diam, namun dampaknya begitu besar hingga perlahan mulai mengguncang cara dunia memandang Indonesia. Perubahan ini tidak datang dengan suara keras, tidak diumumkan dengan gegap gempita, dan tidak selalu terlihat oleh mata awam. Namun bagi mereka yang memahami dunia teknik, infrastruktur, dan perencanaan kota, sinyalnya sudah sangat jelas. Indonesia sedang memasuki fase baru, bukan lagi sebagai negara yang hanya mengejar ketertinggalan, tetapi sebagai negara yang mulai memberikan arah. Di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, bentang-bentang flyover kini berdiri kokoh, melintas di atas jalanan yang padat dan sibuk. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya terlihat sebagai solusi kemacetan, sekedar jalan bertingkat untuk mengurai lalu lintas. Namun bagi para insinyur dari berbagai penjuru dunia, struktur-struktur ini adalah sesuatu yang jauh lebih menarik. Mereka datang bukan untuk mengkritik, melainkan untuk mengamati, mempelajari, dan dalam banyak kasus, memahami bagaimana Indonesia bisa melakukan semua ini dengan cara yang berbeda. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering dilekatkan pada citra yang kurang menguntungkan dalam hal infrastruktur. Jalan berlubang, kemacetan yang tidak pernah selesai, pembangunan yang lambat, serta perencanaan kota yang dianggap kurang matang menjadi narasi yang terus berulang. Bahkan di kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia kerap dibandingkan dengan negara-negara lain yang terlihat lebih maju dan lebih rapi dalam pengelolaan transportasi serta infrastrukturnya. Banyak negara, termasuk negara-negara tetangga, lebih memilih belajar ke Jepang untuk memahami kecepatan dan presisi Shinkansen, ke Korea Selatan untuk melihat integrasi sistem MRT yang modern, atau ke Eropa untuk mengkaji jaringan jalan raya yang telah berkembang selama puluhan tahun. Namun di tengah semua itu, jarang sekali muncul pertanyaan sederhana yang sebenarnya sangat penting. Mengapa tidak melihat apa yang telah dilakukan Indonesia? Dalam 5 tahun terakhir, sesuatu mulai berubah. Indonesia tidak hanya membangun, tetapi juga berinovasi. Apa yang dilakukan bukan sekedar mengejar ketertinggalan, melainkan menciptakan pendekatan baru yang lebih efisien, lebih adaptif, dan dalam banyak hal jauh lebih relevan untuk negara-negara dengan kondisi serupa. Dunia mulai menyadari hal ini, dan perhatian terhadap Indonesia perlahan meningkat. Salah satu kekuatan terbesar Indonesia terletak pada bagaimana negara ini mampu membangun flyover dengan biaya yang jauh lebih rendah tanpa mengorbankan kualitas. Di banyak negara maju, pembangunan 1 kilometer jalan layang bisa membutuhkan biaya yang sangat besar, seringkali berlipat ganda dibandingkan dengan apa yang dikeluarkan di Indonesia. Namun yang menarik, perbedaan biaya ini tidak berarti kualitas yang lebih rendah. Justru sebaliknya, struktur yang dibangun tetap memenuhi standar keselamatan dan daya tahan yang tinggi. Rahasia di balik keefisienan ini terletak pada pendekatan konstruksi yang digunakan. Indonesia mengadopsi metode precast segmental, di mana komponen-komponen jembatan diproduksi terlebih dahulu di pabrik dengan kontrol kualitas yang ketat. Setelah itu, komponen tersebut dibawa ke lokasi proyek dan dirakit di tempat seperti potongan puzzle raksasa. Metode ini tidak hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pekerjaan di lapangan yang seringkali lebih kompleks dan mahal. Dengan produksi yang terpusat, kualitas setiap komponen dapat dijaga dengan lebih konsisten. Sementara itu, proses perakitan di lapangan menjadi lebih cepat dan minim gangguan terhadap lingkungan sekitar. Ditambah lagi dengan penggunaan tenaga kerja lokal yang terlatih, serta material yang sebagian besar berasal dari dalam negeri, biaya konstruksi dapat ditekan secara signifikan, bahkan hingga 30 hingga 40% lebih rendah dibandingkan metode konvensional di negara maju. Efisiensi ini bukan hanya sekedar angka di atas kertas. Ini adalah solusi nyata bagi banyak negara berkembang yang menghadapi tantangan serupa, yaitu kebutuhan akan infrastruktur yang cepat, murah, dan tetap berkualitas. Tidak mengherankan jika model ini mulai menarik perhatian global. Namun, inovasi Indonesia tidak berhenti pada efisiensi biaya. Salah satu terobosan yang paling menarik adalah kemampuan membangun jalan tol layang di atas jalan yang masih aktif digunakan.
Di kota seperti Jakarta, proyek jalan tol layang dalam kota menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan dapat dilakukan tanpa harus menghentikan aktivitas di bawahnya. Ini bukan pekerjaan yang sederhana, dibutuhkan perencanaan yang sangat matang untuk memastikan bahwa proses konstruksi tidak mengganggu lalu lintas yang sudah padat. Beban struktur harus diperhitungkan dengan presisi, getaran harus dikendalikan, dan keselamatan pengguna jalan di bawahnya harus tetap terjaga. Teknik konstruksi yang digunakan memungkinkan pembangunan dilakukan secara bertahap dari dua sisi tanpa memerlukan penopang di tengah yang dapat menghambat arus kendaraan. Hasilnya adalah solusi yang tidak hanya efisien dalam penggunaan ruang, tetapi juga sangat relevan untuk kota-kota besar di seluruh dunia yang menghadapi keterbatasan lahan. Negara-negara dengan kepadatan tinggi mulai melihat pendekatan ini sebagai alternatif yang realistis untuk mengembangkan infrastruktur tanpa harus mengorbankan aktivitas yang sudah ada. Di sektor transportasi rel, Indonesia juga menunjukkan pendekatan yang tidak kalah inovatif. Sistem MRT Jakarta misalnya bukan hanya menjadi simbol modernisasi transportasi, tetapi juga contoh bagaimana teknologi dapat diadaptasi dengan kondisi lokal. Salah satu inovasi yang jarang disadari adalah penggunaan konsep thermal mass dalam sistem pendinginan stasiun bawah tanah. Dengan memanfaatkan massa beton sebagai penyerap panas alami, kebutuhan energi untuk pendinginan dapat dikurangi secara signifikan. Ini adalah pendekatan yang sederhana namun sangat efektif, terutama untuk negara dengan iklim tropis seperti Indonesia. Alih-alih mengandalkan sistem pendingin yang sepenuhnya berbasis listrik, desain ini memanfaatkan karakteristik material untuk menciptakan efisiensi energi. Kolaborasi dengan pakar internasional, terutama dari Jepang, memang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem ini. Namun, kunci keberhasilan tetap terletak pada kemampuan Indonesia untuk menyesuaikan teknologi tersebut dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan lokal. Inilah yang membedakan antara sekedar mengadopsi teknologi dan benar-benar berinovasi. Lebih jauh lagi, Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak dimiliki banyak negara lain, yaitu risiko gempa bumi yang tinggi. Namun, alih-alih menjadi hambatan, kondisi ini justru mendorong lahirnya solusi yang lebih canggih. Dalam pembangunan sistem LRT, Indonesia menerapkan teknologi base isolation yang memungkinkan struktur untuk menyerap dan meredam getaran gempa. Tiang-tiang penyangga dirancang agar dapat bergerak secara fleksibel, sehingga energi dari gempa tidak langsung diteruskan ke bagian utama struktur. Teknologi ini sebelumnya sering dianggap terlalu mahal untuk diterapkan secara luas di negara berkembang. Namun Indonesia berhasil membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, termasuk penggunaan komponen lokal dan efisiensi dalam desain, teknologi tersebut dapat diimplementasikan tanpa membebani anggaran secara berlebihan. Pendekatan ini mulai menarik perhatian negara-negara lain yang juga memiliki resiko gempa tinggi. Mereka melihat Indonesia sebagai contoh bahwa keamanan dan efisiensi tidak harus saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan bersama jika dirancang dengan baik. Tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, Indonesia juga mulai memahami bahwa transportasi modern harus terintegrasi dengan tata kota. Inilah yang mendorong penerapan konsep Transit Oriented Development atau TOD secara lebih agresif. Di sekitar stasiun MRT dan LRT, kawasan dikembangkan menjadi pusat aktivitas yang menggabungkan hunian, perkantoran, dan fasilitas komersial dalam satu area yang terhubung langsung dengan transportasi publik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata. Nilai properti di kawasan sekitar stasiun meningkat secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Aktivitas bisnis berkembang, mobilitas masyarakat menjadi lebih efisien, dan ketergantungan pada kendaraan pribadi dapat dikurangi. Integrasi dengan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman semakin memperkuat daya tarik kawasan tersebut. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam transportasi bukan hanya soal memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik. Apa yang dilakukan Indonesia dalam berbagai aspek ini tidak lagi bisa dianggap sebagai eksperimen. Ini adalah hasil nyata yang telah diuji,
digunakan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Laporan dari berbagai lembaga internasional mulai menyebut Indonesia sebagai salah satu contoh praktik terbaik dalam pembangunan infrastruktur di kawasan berkembang. Pengakuan ini tidak datang karena permintaan atau promosi yang berlebihan, tetapi karena hasil kerja yang berbicara dengan sendirinya. Dunia mulai melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Indonesia membangun, sesuatu yang tidak hanya efektif, tetapi juga relevan untuk banyak negara lain. Di tengah semua pencapaian ini, ada satu hal yang perlu disadari. Perkembangan ini bukan hanya tentang Indonesia, tetapi juga tentang bagaimana negara-negara di dunia dapat saling belajar. Tidak ada satu negara pun yang memiliki semua jawaban. Namun ketika sebuah negara menunjukkan keberhasilan, sudah seharusnya hal itu menjadi sumber pembelajaran bagi yang lain.